Halo semuanya, selamat datang kembali di Analisis Mendalam kita. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang legendaris banget, salah satu misteri maritim paling terkenal sepanjang masa. Dan fokus kita kali ini benar-benar jelas, bukan kutukan. Ternyata ini penyebab orang hilang di segitiga Bermuda. Bayangin aja, udah puluhan tahun wilayah perairan ini bikin orang merinding, memicu ribuan teori konspirasi sampai jadi langganan film Hollywood. Tapi, di balik semua bumbu sensasi itu, ternyata ada penjelasan sains nyata yang jauh lebih seru buat dibahas. Jadi, ayo kita mulai perjalanan detektif kita hari ini, dan bongkar habis misteri ini. Coba deh, pas dengar kata segitiga Bermuda, apa sih yang langsung terlintas di pikiran kalian? Diculik UFO? Atau mungkin dimakan monster laut purba karena kutukan benua Atlantis? Legenda-legenda ini emang kedengarannya luar biasa epik ya, dan masih laku keras kalau dijadi novel. Tapi gimana kalau saya kasih tahu kalian bahwa jawaban aslinya itu sama sekali nggak ada hubungannya sama hal-hal gaib? Di beberapa menit ke depan, kita bakal singkirin semua mitos itu dan ngegantinya dengan fakta-fakta ilmiah yang jujur aja jauh lebih mencengangkan daripada fiksi manapun yang pernah kalian dengar. Nah, mari kita lihat petanya dulu. Hal pertama yang lumayan bikin kaget adalah segitiga Bermuda itu sebenarnya nggak pernah diakui secara resmi di peta dunia manapun. Kalian nggak bakal nemuin nama ini di catatan lembaga geografis resmi manapun. Wilayah ini tuh cuma area imajiner yang batasnya samar banget, kira-kira membentang dari Miami di Florida, terus ditarik ke Bermuda, dan turun ke San Juan, Puerto Rico. Ukurannya aja bisa beda-beda, tergantung siapa penulis buku yang lagi nyeritain misteri ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, asal-usul legenda. Terus gimana ceritanya? Sebuah wilayah lautan yang bahkan nggak punya batas resmi ini bisa berubah jadi fenomena mitologi global yang super menakutkan. Mari kita mundur sedikit ke belakang. Kalau kita susun garis waktunya, semua ini berawal udah lama banget. Tepatnya tahun 1492, pas pelayaran Christopher Columbus. Tapi, pemicu utama yang bikin cerita ini meledak di era modern adalah tragedi hilangnya penerbangan 19 di tahun 1945. Waktu itu, 5 pesawat pengebom Angkatan Laut Amerika Serikat lenyap gitu aja tanpa jejak. Nah, barulah di tahun 1964, seorang penulis majalah bernama Vincent Geddes merangkai kejadian-kejadian ini dan secara resmi ngasih julukan yang ikonik banget, segitiga Bermuda. Dia nulis artikel itu buat majalah Argosy, dan dari situlah, boom, legendanya menyebar kayak api. Ketakutan orang-orang ini sebenarnya berakar dari laporan-laporan awal yang dramatis banget. Coba deh, dengerin catatan harian Columbus dari tahun 1492. Dia nulis ngeliat nyala api sangat besar jatuh ke laut dan kilatan sinar aneh. Udah gitu dia juga nyatet kompas kapalnya mulai bertingkah aneh. Catatan-catatan horor dari masa lalu inilah yang ngasih alasan kuat buat para pelaut selama berabad-abad untuk selalu merinding tiap kali kapal mereka ngelewatin perairan tersebut. Sekarang, bagian 2, cuaca ekstrim dan gelombang ganas. Kita tinggalin dulu mitos sejarahnya, dan mari kita masuk ke bagian favorit saya, yaitu sainsnya. Petunjuk pertama dari misteri ini sebenarnya datang dari langit dan permukaan laut itu sendiri. Coba kita bedah dari sisi meteorologi. Ada proses fisika yang namanya difraksi celah tunggal. Gampangnya gini, pas gelombang panas global bergerak ke arah timur, ngelewatin benua Amerika, mereka itu kehalang sama raksasa pegunungan Andes dan Rocky. Tapi, ada satu celah biografis kecil di antara wilayah Meksiko dan Kolombia. Nah, gelombang panas ini kayak kejepit dan tersaring lewat celah ini. Akibatnya, muncul pola cuaca turbulen yang nyiptain zona-zona tekanan udara ekstrim yang numpuk di area segitiga Bermuda. Hasil akhirnya adalah turbulensi atmosfer yang gila-gilaan dan arus udara ke bawah yang sangat berbahaya. Selama berabad-abad, pelaut suka banget nyalahin monster laut, kayak kraken atau cumi-cumi raksasa yang katanya narik kapal ke dasar laut. Padahal, realitanya jauh lebih menakutkan, tapi sepenuhnya alami. Para ilmuwan nemuin kalau perairan ini sering banget dihantam sama yang namanya rogue waves atau gelombang ekstrim dadakan. Tingginya bisa sampai 30 meter loh. Bayangin, itu kayak ditembak tembok air setinggi gedung 10 lantai yang bisa menggulingkan kapal kargo besar dalam hitungan detik. Belum lagi, di atas sana ada awan heksagonal unik yang fungsinya mirip bom udara, ngelepasin angin berkecepatan 273 km per jam. No way, kapal biasa bisa gampang lolos dari situ. Dan ancamannya belum berhenti di situ. Faktor krusial lainnya adalah arus teluk atau Gulf Stream. Coba bayangin ada sungai raksasa yang ngalir deres banget tapi letaknya di bawah permukaan laut. Arus ini jauh lebih anget dari air di sekitarnya dan bergejolak parah. Kalau ada perahu kecil yang mesinnya mati, arus ini bisa dengan gampang nyapu mereka keluar dari jalur. Terus, kalau misal beneran terjadi kecelakaan, Gulf Stream ini bertindak persis kayak penghapus raksasa. Puing-puing kapal bakal langsung terseret ke laut dalam. Makanya tim penyelamat seringkali nggak nemuin sisa-sisa reruntuhan sama sekali. Lanjut ke bagian 3, anomali magnetik dan metana. Oke, jadi kita udah tahu cuacanya ekstrim dan arusnya nyapu bersih bukti. Tapi, gimana dengan cerita kompas yang muter-muter sendiri? Dan
Gimana bisa kapal raksasa lenyap lurus ke dasar laut tanpa sisa? Nah, mari kita telusuri. Buat matain mitos kompas Columbus yang error, kita harus kenalan sama konsep garis agonik. Bumi kita ini kan punya utara geografis dan utara magnetik, dan biasanya arah keduanya itu nggak persis sama. Tapi pas di garis agonik, kedua arah ini benar-benar sejajar sempurna. Jadi, pas ada kapal ngelewatin jalur ini, alat navigasi kayak kompas emang bakal kebingungan sementara dan bertingkah aneh. Ini murni fenomena magnetik alam, bukan ditarik sama medan gaya alien. Dan faktanya, posisi garis agonik ini emang selalu bergeser tiap tahun ngikutin perubahan kutub bumi. Masuk akal kan? Nah ini nih, yang menurut saya jadi penemuan sains paling bikin merinding soal kapal yang tiba-tiba tenggelam. Metana hidrat. Di dasar laut segitiga Bermuda itu, ada cadangan raksasa gas metana yang gampang terbakar. Gas ini terperangkap di bawah sana, dalam struktur es yang bentuknya kayak sangkar. Selama suhunya dingin dan tekanannya tinggi, dia bakal diam aja. Tapi kalau dasar laut ini keganggu, misalnya gara-gara gempa atau longsor bawah laut, segel es ini bisa pecah dan boom, gas dalam jumlah supermasif bakal langsung terlepas. Kalian mungkin mikir, masa sih jangan-jangan cuma teori doang? Tunggu dulu, bukti nyatanya ada di Laut Utara, di area yang disebut Witch Hole. Para ilmuwan pernah nurunin robot kapal selam ke sana dan nemuin sesuatu yang gila banget. Sebuah kapal pukat berukuran besar tenggelam utuh, posisinya masih tegak lurus, tepat di tengah kawah raksasa bekas semburan gas metana. Kapal itu nggak hancur berkeping-keping, dia literally tersedot lurus ke dasar laut dalam sekejap mata. Terus, mekanismenya gimana metana bisa nenggelamin kapal? Gampangannya gini. Pernah nggak kalian nyup gelembung pakai sedotan ke dalam gelas berisi air? Sekarang bayangin gelembung metana raksasa meledak dari dasar samudra. Pas gelembung-gelembung gede ini naik dan menuhin permukaan, mereka ngubah air laut jadi kayak lautan buih sabun yang ringan banget. Kepadatan airnya langsung anjlok drastis. Berdasarkan hukum fisika, kapal itu bisa ngapung karena kepadatan air. Jadi pas kepadatan itu tiba-tiba hilang, ya kapalnya langsung kehilangan daya apung. Coba kita urutkan reaksi berantai yang mematikan ini. Pertama, ada pergeseran atau longsor di dasar laut. Kedua, segel metana yang beku langsung hancur. Ketiga, jutaan gelembung gas raksasa berlomba naik ke permukaan. Dan keempat, air di bawah kapal berubah wujud jadi udara berbusa. Kapal yang lagi berlayar tenang, tiba-tiba jatuh gitu aja ke dasar laut kayak batu. Nggak ada peringatan, dan pastinya nggak ada waktu buat ngirim sinyal SOS. Saking bahayanya, metana yang nyembur ke udara bahkan bisa bikin pesawat yang terbang rendah tiba-tiba kehilangan daya angkat atau mesinnya kebakar. Gila banget kan? Sains nyatanya jauh lebih brutal dari mitos apapun. Masuk ke bagian 4, fakta di balik angka. Oke, penjelasan kita belum bakal tuntas kalau kita nggak bahas data aslinya. Ini adalah paku terakhir untuk nutup peti mati mitos segitiga Bermuda. Kalau kalian baca buku-buku fiksi soal konspirasi, mereka pasti koar-koar bilang ribuan kapal udah lenyap tanpa bekas. Tapi tahu nggak angka resminya berapa? Cuma sekitar 50 kapal dan 20 pesawat. Tentu aja, hilangnya nyawa di kecelakaan itu sangat tragis, kita nggak bisa mungkiri itu. Tapi coba perhatiin kerangka waktunya. Angka segitu dicatat selama lebih dari 100 tahun di salah satu jalur pelayaran paling padat di muka bumi. Dan ini nih yang paling epik. Waktu penjaga pantai Amerika Serikat sama analis asuransi ngebandingin tingkat kecelakaan di segitiga Bermuda dengan wilayah lautan lain yang sepadat itu, hasilnya bener-bener mengejutkan. Tingkat kecelakaannya persis sama. Bahkan segitiga Bermuda itu nggak masuk daftar 10 perairan paling berbahaya di dunia. Tiap hari, ada ribuan kapal pesiar, pesawat komersial, dan kapal kargo yang lewat sana dan nyantai-nyantai aja tanpa insiden sedikit pun. Pada akhirnya, ini murni soal probabilitas. Makin banyak kendaraan yang lewat di perairan bercuaca ekstrim, ya otomatis insiden kecelakaan biasa juga bakal lebih sering kejadian. Jadi kesimpulannya pas banget sama apa yang diomongin oleh Larry Couchet, seorang peneliti kearsipan. Dia bilang segitiga Bermuda adalah misteri yang dibuat-buat. Couchet ini ngabisin waktu bertahun-tahun ngebongkar catatan asuransi, data cuaca, sampai arsip militer. Dan kesimpulannya tegas banget. Kecelakaan maritim yang normal udah dieksploitasi sama penulis-penulis sensasional demi cari cuan. Tragedi biasa yang murni karena salah navigasi, cuaca buruk, atau mesin rusak dibesar-besarkan sedemikian rupa jadi sebuah franchise supernatural yang menguntungkan. Pada akhirnya, segitiga Bermuda itu ngajarin kita satu hal penting. Otak manusia itu emang senang banget dikasih misteri, dan kadang nolak fakta sains atau geologi yang padahal ada di depan mata. Nah, jadi kepikiran kan? Misteri terkenal apalagi nih di luar sana yang mungkin sebenarnya cuma sains yang belum kita pahami aja. Kalau kita mulai ngeliat dunia pakai kacamata fisika, data dan logika, batas antara sihir dan realitas itu jadi makin jelas. Dan jujur aja, realitas itu jauh lebih menakjubkan. Teruslah berpikir kritis, jangan berhenti nanya,
dan saya harap kalian menikmati analisis kita kali ini. Sampai jumpa di penjelasan mendalam berikutnya.